Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Di kesempatan kali ini saya mau menanggapi teman-teman yang komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya. Ada beberapa teman yang tanya kapan waktunya melepas penyungkup atau peneduh pada sambung sisip. Sebelum nanti saya mau tunjukkan ke teman-teman contoh yang saya lakukan proses sekitar 2 minggu yang lalu. Saya ambil videonya di video short, sudah saya update untuk teman-teman. Nanti akan saya cek seperti apa dan sudah mampu belum untuk dilakukan pelepasan penyungkup total. Jadi pada dasarnya ini memang menentukan ya, dimana kita melakukan sambung sisip. Tentunya berharap kita membuat tumbuh titik mata tunas yang tepat. Kalau tidak berhasil ini sangat riskan sekali, mungkin bisa mengulang lagi, bahkan bisa mengalami kegagalan. Untuk keseluruhan jenis ID bahan bonsai, saya rasa teknik dan caranya sama ya, cuman mungkin waktu untuk sambung sisip terus bisa menyatu ke batang utama yang kita sambung sisip, waktunya berbeda-beda. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja kita menuju ke bahan yang sudah saya lakukan sambung sisip kurang lebih 2 minggu yang lalu untuk jenis bahan bonsai waru. Ini menurut saya pribadi untuk keseluruhan jenis bahan bonsai ini jenis waru yang saya anggap, saya rasa paling agak sedikit cepat ya. Sebelum saya mau tampilkan untuk teman-teman contoh hasil dari 2 minggu yang lalu saya lakukan sambung sisip, saya ambilkan contoh di bahan bonsai waru India yang ada jauh di sana ya. Nampak terlihat ya, untuk posisi di sebelah kanan di atas itu saya membuat sambung sisip, saya lakukan 2 minggu yang lalu. Saya sederhana penyungkup pakai plastik bening, terus untuk peneduhnya saya pakai plastik polybag. Tapi sebelum saya kasih plastik polybag, saya lilit kawat ukuran 4, baru saya lakukan penyungkupan pakai plastik polybag. Oke, sebelum saya nanti langsung mau cek untuk pembongkaran penyungkupan total, sedikit saya mau berbagi tip untuk teman-teman apa yang pernah saya lakukan dan mencoba, dan beberapa kali juga mengalami kegagalan. Di sini saya mau sedikit kilas balik untuk tip bagaimana melakukan sambung sisip. Saya rasa ini yang paling aman untuk menurut saya pribadi di jenis ID bahan bonsai apapun. Ini cuman sebagai simulasi dan contoh ya. Biasanya teman-teman kalau lakukan sambung sisip, seandainya ya kita potong di bagian area sini ya, kita potong, biasanya langsung melakukan sambung sisip. Walaupun untuk jenis bahan bonsai tertentu itu sangat mudah, tapi lebih baik kita antisipasi ya, daripada nanti kita gagal. Kalau untuk saya pribadi pernah untuk jenis waru, sancang, tauji ataupun jenis bahan yang lain, saya pernah mencoba lohansung juga, tapi untuk langsung saya jarang update untuk teman-teman ya. Jadi seandainya teman-teman pengen di 90% berhasil, seandainya setelah kita potong ya, kita rapikan pakai pisau yang tajam yang bersih. Setelah itu kita kasih salep kambium. Kalau sudah dikasih salep kambium, biarkan kering. Kalau sudah benar-benar kering, baru ditutup pakai aluminium foil. Aluminium foil seperti contoh pada di sebelah kiri layar kaca teman-teman ya. Kalau orang Jawa bicaranya ini tambal panci. Untuk aluminium foil ini
media sosial online banyak sekali ya kalau kita beli. Nah, setelah ditutup pakai aluminium foil, kita biarkan dulu. Biasanya kalau aluminium foil itu sudah mulai sedikit membuka di antara 1 minggu 2 minggu, itu kambium sudah mulai jalan melingkar ke bekas potongan. Kalau kambium sudah mulai jalan menyeluruh melingkar, baru kita lakukan untuk sambung sisip. Nah, dimana sambung sisip sudah punya bekas potongan itu kambium jalan, jadi sudah mempunyai modal awal untuk kambium itu jalan menyatu sama entres pucuk yang sudah kita pilih untuk kita lakukan sambung sisip. Ada di video saya sebelumnya, pernah saya update ya, nanti teman-teman bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Oke, terlepas dari apa yang saya sampaikan ini tadi, sedikit contoh tips sambung sisip 99% dijamin berhasil, tidak usah panjang lebar. Next kita langsung menuju ke bahan yang saya mau tunjukkan untuk teman-teman, di mana saya proses untuk lakukan sambung sisip setelah 2 minggu yang lalu. Oke, sudah nampak terlihat ya di sini. Saya mau langsung tunjukkan untuk teman-teman seperti apa setelah saya proses 2 minggu yang lalu. Nah, ini dia hasil sambung sisip 2 minggu yang lalu. Mungkin kurang sedikit detail jelas ya, akan saya kasih background pakai tangan. Nah, ini yang di sebelah ini ya, di jempol tangan saya ini yang hasil sambung sisip. Kalau yang di sebelah kiri ini mata tunas tumbuh ori. Nah, jadi untuk teman-teman ya, kalau teman-teman pengen lebih aman lagi, kalau masih seperti ini jangan dilepas dulu ya. Biasa kalau kita setelah lakukan sambung sisip, kita kasih penyungkup plastik bening dengan ketinggian variatif tergantung plastik beningnya itu tingginya seberapa. Nah, jadi untuk teman-teman kalau lebih aman lagi, pengen dilepas itu biar mata tunas yang sambung sisip ini biar nyampe menyentuh paling ujung penyungkup plastik beningnya itu dilepas, tapi langsung jangan terkena panas full. Untuk penyungkup peneduh di atasnya masih terpasang, biar beradaptasi dulu, nanti selang waktu 1 minggu baru dilepas untuk peneduhnya. Ini saya punya alasan tersendiri ya, kenapa ini langsung saya lepas. Nanti untuk peneduhnya saya pasang kembali untuk polybagnya, karena ini tunas yang ori, jadi kasihan ya, ini sampai warna paling ujungnya hitam. Akan saya buang saja. Nah, ini untuk bahan yang ini langsung saya akan lepas untuk penyungkup plastik beningnya, cuman saya kasih peneduh yang saya pasang plastik untuk polybagnya. Ini nanti saya cari aman, akan saya kembalikan lilit kawatnya melingkar ke atas, terus saya langsung taruh peneduh untuk saya pasang kembali pakai plastik polybagnya. Nah, memang ini sengaja saya sambung sisip di sini ya, karena untuk mengisi ruang di area seputaran sini. Kalau kita cek dari sebelah sana, rongganya di sini masih terbuka lebar banget. Nah, nampak di sini terlihat ya, ini posisi saya ambil gambar dari tampak belakang menyamping ke sebelah kanan. Kalau diperhatikan di area seputaran sini ruangnya masih kosong, makanya di area seputaran sini saya kasih sambung sisip untuk pengarah nanti ke area seputaran sini. Nah, oke, di sini
Saya punya alasan tersendiri kenapa ini saya lepas untuk penyungkup plastik beningnya. Biasanya saya untuk penyungkup plastik bening kalau sambung sisipnya belum nyampe mentok ke ujung plastik bening, biasanya belum saya lepas. Ini saya lepas karena saya ada alasan tersendiri ya, dimana di sini ada mata tunas yang ori, yang asli ya, bukan sambung sisip. Jadi di sini nanti tadi nampak terlihat ujung daunnya nyampe hitam. Jadi di sini tetap saya mau kembalikan untuk penyungkup plastik polybagnya. Saya mengkondisikan, mengamankan sambung sisip yang baru biar teduh dulu. Nah, nanti kalau sudah ada pertumbuhan perkembangan sekitar 3-4 cm, mungkin akan saya loskan untuk langsung kena panas. Membahas dan menanggapi teman-teman yang komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya, sudah saya sampaikan. Mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas atau tepat, saya mohon maaf. Dan saya juga minta maaf untuk teman-teman yang mungkin komen-komen di bawah deskripsi di video saya sebelumnya belum bisa saya tanggapi satu persatu. Mungkin belum bisa saya tanggapi ya, karena mungkin keterbatasan waktu juga, dan di sini kita tetap sharing, sama-sama belajar. Nah, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Apa yang saya sampaikan ini tadi dan di video sebelumnya ataupun video mendatang, mudah-mudahan selalu memberi inovasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.